aja ya, Amin. udah jam 9. Oke, kita mulai dengan doa ya teman-teman semua. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Oh, mohon berkati pembacaan Alkitab kami malam hari ini. Mohon berikan roh hikmat dan wahyu-Mu ya Tuhan. Kami betul-betul Tuhan bisa memahami, oh Tuhan, maksud firman-Mu yang akan kami baca malam ini. Tuhan Yesus, oh kami ya Tuhan, betul Tuhan, oh bisa memahami bagaimana kami harus menyembah-Mu. Tuhan, kami juga lebih lagi mengapresiasi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke, sebentar saya tambahkan. Oke, kita malam ini baca Yohanes 4 ayat 15 sampai 54 ya. Boleh dimulai Kak Renat. Amin. Puji Tuhan. Ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ayat 16, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggil suamimu dan datang ke sini. Bunyi apa ya? Oke, 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadamu, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ayat 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Amin. Kemudian ayat 20. Kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Ella, apakah udah bisa join baca? Udah bisa, Kak. Ayat 25 kan? Ayat 25. Iya. Ayat 25, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Amin. Ayat 26, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ayat 27, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Ayat 29, mari lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Ayat 30, maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus.
Ayat 31, sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Amin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ayat 33, maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ayat 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Ayat 37, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Ayat 1, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Ayat 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin. Ayat 43, setelah 2 hari Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Ayat 5, maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Oke, sekarang ayat 46 ya. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ayat 47, ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Ayat 48, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Ayat 49, pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuan, datanglah sebelum anakku mati. Amin. Ayat 50, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya Amin. akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Amin. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ayat 52, ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Ayat 52, 54. 54, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Amin.
Oke, ya, oke di porsi kita yang kita baca malam hari ini ada beberapa poin ya. Namun, kita akan bahas secara khusus dua poin ya. Yang pertama adalah mengenai bagaimana kita menyembah Allah, dan yang kedua adalah mengenai perkataan Tuhan yang menyembuhkan. Oke, ya dari dua poin itu ada yang mau ini nggak bantu kasih masukan ayat kunci yang menjelaskan dua poin itu mana aja sih? Ya. Poin yang pertama adalah mengenai penyembahan kepada Allah. Yang kedua adalah perkataan Tuhan Yesus ya yang menyembuhkan. Dari Sherlyn, Elia, Ella, apa ada masukan? Oke. Ya, kalau gitu langsung saja saya share screen ya. Kalau tiba-tiba suara saya macet, tolong kasih tahu ya, seperti biasa. Oke. Ya, jadi ini adalah ayat penting yang akan kita bahas juga ya, yaitu Yohanes pasal 4 ayat 24. Katakan di situ, Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oke, jadi ya, pertanyaan pertama adalah bagaimana kita seharusnya menyembah Allah. Oke, kalau ya dari pertanyaan ini juga dari ayat penting ini, ya, menurut Sherlyn gimana? Bagaimana sih kita harusnya menyembah Allah? Menyembah Allah dengan sungguh-sungguh, Kak, memberikan segalanya. Oke, kalau hubungannya dengan ayat 24 gimana? Ya, iya dalam roh kayak maksudnya kayak kalau misalkan ini kan kita kelihatan kalau misalkan memuji kan kita kelihatan kayak ada dirinya aja, tapi itu harus benar-benar dari hati gitu, Kak. Oke, makasih jawabannya. Oke, kita langsung lihat saja ya slide-nya. Nah, ya sebenarnya ya ini adalah ya perkataan dari Tuhan Yesus langsung ya kepada perempuan Samaria ini di dalam percakapan mereka ya. Dan ini sebenarnya mengajar juga ya kepada kita bagaimana sih kita harus menyembah Allah, mengontak ya, dan sampai bisa menjamah Allah. Nah, di sini ya dikatakan bahwa Allah kita ini adalah roh. Dia adalah Allah sang roh. Nah, di sisi lain, sisi kita sebagai manusia, ya Allah menciptakan kita manusia itu ya kan terdiri dari 3 bagian ya. Kalau di surat Tesalonika dikatakan bahwa kita ini ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, jadi di ayat 24 ini ya kita melihat ada 2 roh ya. Yang pertama adalah roh yang besar, itu mengacu kepada Allah. Yang kedua adalah roh yang kecil, mengacu kepada roh manusia kita. Nah, bagaimana kita bisa menyembah, mengontak, ya, menjamah Allah yang adalah roh, yaitu ya dengan menggunakan bagian dari diri kita yang tepat, yang bisa terhubung ya, yang bisa terkoneksi dengan Allah yang adalah roh, yaitu adalah dengan roh manusia kita. Nah, jadi jalan untuk bisa kita menyembah Allah, mengontak Allah, yaitu adalah pertama dengan menggunakan roh kita. Ini adalah organ ya atau bagian dari diri kita yang tepat dan satu-satunya yang bisa
membuat kita berkontak menyembah Allah. Nah, di sini katakan kalau kita mengontak Allah Sang Roh dengan roh kita, itu seperti ya, berarti kita meminum air hidup. Dan demikian barusan kita benar-benar dikatakan menyembah Allah. Nah, jadi ya sekali lagi bahwa roh yang kecil ini, roh yang kita gunakan untuk menyembah Allah ini adalah mengacu kepada roh insani atau roh manusia kita. Nah, hal ini ayat 24 ini sebenarnya juga suatu penggenapan ya, di mana Allah itu juga memerintahkan kan kepada bangsa Israel di masa Perjanjian Lama untuk ya menyembah Allah. Nah, sebenarnya ada dua perintah ya, dua perintah dari Allah pada bangsa Israel pada saat itu perihal menyembah Allah, yaitu adalah sebenarnya tempat untuk menyembah Allah itu Allah sendiri yang pilih. Ya. Allah memilih satu tempat yang unik, yang khusus untuk bangsa Israel bisa menyembah Allah. Dan sebenarnya tempat ini adalah juga untuk tempat kediaman Allah. Ya ini bisa dilihat di beberapa ayat ini ya, di Ulangan pasal 12. Nah, kemudian juga Allah meminta ya bangsa Israel, umat Israel untuk saat menyembah Allah itu membawa kurban persembahan ya. Nah, sebenarnya yang digenapkan ya di masa Perjanjian Baru ini, nah sebenarnya tempat kediaman Allah ini juga mengacu kepada roh manusia. Nah, jadi tempat yang Allah pilih ya sebagai tempat kediamannya dan juga sebagai tempat untuk kita bisa menyembah Allah adalah roh manusia. Nah, kemudian yang kedua, kurban persembahan itu kan ada beberapa macam ya. Kita lihat Perjanjian Lama. Nah, itu kurban-kurban itu juga sebenarnya melambangkan Kristus. Nah, Kristus ini ya adalah dikatakan di sini penggenapan dan juga realitas dari semua kurban yang pada saat itu diperintahkan oleh Allah untuk umat Israel bawa saat beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita lihat kembali ayat 24. Jadi kan ada dua poin ya di sini. Menyembah Allah itu harus di dalam roh. Itu ya di dalam roh manusia. Dan yang kedua adalah di dalam kebenaran. Nah, kata kebenaran di sini juga berarti realitas ya. Realitas itu artinya ya sesuatu yang betul-betul real, yang sejati. Nah, apa sih yang sejati, apa sih yang real? Nah, itu adalah ya Kristus sendiri ini adalah penggenapan dan realitas dari ya setiap kurban persembahan ya. Jadi bagaimana kita bisa menyembah Allah ya yang adalah Sang Roh adalah ini di dalam roh dan kebenaran. Artinya ya kita tidak menggunakan bagian lain dari diri kita, tidak menggunakan organ yang salah, tapi ya betul-betul menggunakan roh kita ya untuk bisa mengontak Allah yang adalah Sang Roh dan juga tinggal di dalam roh kita. Dan juga kita ya tidak perlu lagi dengan kurban-kurban yang secara fisik ya, karena ya realitas dan penggenapan dari kurban-kurban ini adalah ya Kristus ya, sang realitas itu. Amin. Kemudian ini ketutupan. Oke. Nah, apa sih hasilnya ya dari kita ya menyembah Allah dengan menggunakan roh kita ya, dengan juga ya mengaplikasikan ya istilahnya, mengaplikasikan Kristus yang adalah realitas dari segala kurban persembahan ini. Ya, seperti dikatakan di ayat sebelumnya juga ya, bahwa ya Tuhan ini juga adalah, Kristus ini adalah air hidup ya, di ayat 14 ya dikatakan, tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal.
Oke, jadi ya hasil ya dari kita ya menyembah Allah, mengontak, menjamah Allah dengan menggunakan roh kita dan bersandar pada Kristus sebagai realitas adalah ya di dalam kita akan memancar ya, sumber air hayat ini, sumber air hidup ini. Dan ya ini ya akan menjadi suatu pengalaman rohani yang betul-betul manis juga untuk kita alami bersama dengan Allah. Amin. Oke, kemudian poin yang kedua adalah pertanyaan yang kedua. Di sini dikatakan keperluan orang yang hampir mati, khususnya mati secara rohani ya, adalah kesembuhan hayat. Lalu dengan apakah orang yang demikian dapat disembuhkan? Nah, oke, kita perlu tahu ya, memang yang digambar diceritakan di sini adalah seorang manusia ya, seorang anak yang hampir mati ya. Nah, namun sebenarnya yang mau dijelaskan di bagian ini adalah kematian yang bukan ya secara fisik, tapi lebih lagi secara rohani. Nah, apa yang diperlukan ya dari kondisi yang seperti itu adalah ya dikatakan kesembuhan hayat. Nah, pasti kita juga pernah ya mengalami ya kondisi-kondisi yang dimana kita merasa lembam, kering, tidak ada selera terhadap rohani, tidak ada gairah rohani. Nah, itulah kondisi-kondisi di mana ya kita dikatakan ya hampir mati ya secara rohani, ataupun ya sakit lah, bisa dikatakan sakit secara rohani. Nah, sebenarnya juga kita pun ya memang dalam kondisi yang memerlukan kesembuhan hayat ini. Ya, mungkin ada watak kita atau sifat kita yang ya bisa dalam tanda kutip sakit, artinya belum sesuai atau kondisinya tidak baik. Nah, itu pun yang menandakan kita memerlukan ya suatu kesembuhan secara rohani, dan ini adalah perlu kesembuhan hayat. Nah, tapi bagaimana kita bisa memperoleh ya, kesembuhan yang seperti itu sehingga kita kembali dibangkitkan, kita kembali disegarkan? Nah, jawabannya adalah ini. Ya, tadi di ayat 50 ya, Tuhan Yesus kan berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Kemudian orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Nah, jadi jawabannya adalah ini, perkataan hayat ya, perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, memberi hidup kepada orang mati. Amin. Ya, jadi kita perlu lihat bahwa perkataan Tuhan ya, firman Tuhan ini ya bukan sekedar huruf hitam di atas putih, dan ya bukan hanya untuk menambah pengetahuan kita tentang tentang Alkitab atau tentang teologi seperti itu, tapi sebenarnya ya perkataan Tuhan ini ya Tuhan sendiri yang bilang bahwa ya perkataan yang Tuhan katakan itu adalah roh dan hidup, roh dan hayat. Nah, sehingga ya perkataan Tuhan itu betul-betul bisa ya menghidupkan kita ya, membangkitkan kita, membuat kita ada gairah lagi, membuat kita ada semangat lagi, membuat kita bisa dikuatkan lagi gitu. Dan ya terbebas dari ya segala kondisi kita yang tadi ya hampir mati secara rohani, terbebas dari segala ya penyakit kita secara rohani juga gitu. Dan ya sebenarnya peristiwa ini ya, peristiwa penyembuhan ini juga menunjukkan ya kepada kita bahwa untuk bisa disembuhkan ya seperti ini, kita juga tidak perlu berkontak dengan Tuhan secara jasmani juga gitu. Nah, asal ada firman Tuhan itu sudah cukup gitu. Memang ya kan kita tidak bisa kan mengalami atau menikmati kehadiran Tuhan secara fisik hari ini. Nah, tetapi asal ada firman ya, firman Tuhan, ada perkataan hayat ya, dari Tuhan, itu sudah cukup memberi kita hidup, memberi kita hayat. Asal juga saat kita datang pada Tuhan ini, perkataan Tuhan ini, ya kita juga menyatukannya ya, membaurkannya juga dengan tadi ya prinsip dalam menyembah Allah, itu dengan menggunakan roh kita dan juga dengan Kristus sebagai
realitas kita. Amin. Ya, saya sampai di sini. Boleh teman-teman menambahkan atau sharing atau bertanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kalau belum ada yang bertanya, saya yang bertanya kepada Sherlyn, Elia, dan Ella ya. Mungkin saya tanya ini aja. Jadi bagaimana supaya perempuan itu dapat dipuaskan? Ada? Ya, jadi sebenarnya hanya singkat jawabannya itu Yohanes 4 ayat 24. Itu supaya dapat dipuaskan, dia perlu tahu bahwa Allah itu adalah roh, ya, dan barang siapa mau menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi sebenarnya sederhana, namun memang perlu perjuangan kita setiap hari untuk bisa menikmati datang kepada Tuhan di dalam roh ini. Ya, tidak bisa kita dengan kekuatan sendiri, tapi perlu dengan hati yang sungguh-sungguh, ya tadi seperti ada Sherlyn bilang ya, sungguh-sungguh ya kita datang pada Tuhan, kita bisa sungguh-sungguh melihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang real, meskipun belum pernah kita lihat, belum pernah kita jamah, tapi di dalam firman-Nya ya, kembali lagi mundur sedikit di Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa Allah ya adalah firman itu. Ya, jadi teman-teman sekalian, malam ini boleh ingatkan kepada teman-teman yang lain. Mungkin kalau kita ada ingat atau tahu, kenal teman-teman yang selama ini sudah ikut baca kitab, namun sudah beberapa hari tidak join ya, kita boleh ingatkan mereka lagi. Yuk, kita boleh nih sama-sama dikuatkan melalui firman Tuhan, melalui kasih-Nya yang menyertai kita. Ya. Jadi bukan hanya sekedar kita saja, tapi juga bisa kita beritakan seperti perempuan tersebut ya. Jadi kita melihat bagaimana perempuan tersebut tadi juga kata ya, sebentar saya tampilkan tadi ayatnya. Yohanes pasal yang keempat ya, ayat yang ke-24 ya, katakan ya, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi betul-betul hari ini ya dia harus menyadari hal tersebut sehingga tidak lagi menjadi sekedar teori atau tulisan hitam di atas putih ya kan. Sebanyakan supaya kita benar-benar tidak hanya sebagai orang Kristen tapi juga menjadi orang Kristen yang mengalami dan menikmati Tuhan. Ya, moga mulai setiap hari pembacaan kita baik pribadi maupun bersama-sama tidak menjadi jenuh, tapi semakin dipenuhi atau dijenuhi ya, sehingga ketika kita bertemu dengan orang, berjumpa dengan teman kita, kita bisa menguatkan mereka. Ya, tidak lagi dengan diri sendiri, tapi dengan firman Allah. Ya, demikian. Amin, itu yang bisa saya tambahkan sedikit. Oh ya, sebelumnya lupa satu hal perkara, yaitu perlu juga sebelum kita menikmati Allah itu kita mengaku dosa. Jadi semoga Tuhan tidak jauh dari kita, tapi Dia di dalam kita. Amin. Oke. Ya, oke. Kalau nggak ada tambahan, kita tutup ya. Tapi sebelumnya mungkin kesimpulannya gini sih. Jadi minggu ini kan kita atau kitab Yohanes ini ya, kita masuk kitab Yohanes ini kan adalah kitab perkara hayat ya, yang adalah hayat itu ya hidup ya, kehidupan, dan hayat yang dibahas ini adalah hayat Allah. Nah, seminggu ini ya kita akan membahas bagaimana hayat ini bisa memenuhi kebutuhan dan keperluan manusia gitu. Dan di pasal 4 ini ada dua keperluan ya. Di
Dimana sedang perempuan Samaria itu kan sebenarnya memerlukan kepuasan ya. Dia kan digambarkan orang yang amoral sebenarnya dalam hal pernikahan ya. Dia beberapa kali menikah dengan beberapa pria gitu, tapi itu pun tidak bisa memuaskan dia. Nah, hanya Kristus ya sebagai hayat, sebagai air hidup yang bisa memuaskan dia. Nah, kedua adalah keperluan atas orang yang hampir mati secara rohani. Ya, tentunya orang yang ini hampir mati ini tidak bisa menolong sendiri kan, diri sendiri. Nah, tapi ya Kristus ya dan sebagai hayat ini ya mampu menyembuhkan ya, menyelamatkan orang yang demikian itu. Jadi ya semoga kita makin ada apresiasi juga terhadap perkara hayat ini. Amin. Oke. Ya, untuk penutup boleh minta tolong Elia untuk tutup dalam doa. Ya, Kak. Oke. Selamat malam ya Bapak. Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan Yesus selama seharian ini Tuhan Yesus. Tuhan yang sertai segala kegiatan kami Tuhan agar sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami telah membaca firman-Mu Tuhan, mendapat pengertian lagi Tuhan Yesus bahwa kami harus terus memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus dengan roh Tuhan, dengan roh yang sama seperti dengan Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Kau yang menyertai kami Tuhan, menyertai teman-teman kami Tuhan yang sekarang juga mungkin sedang mengerjakan tugas Tuhan, dan menyertai teman kami yang mungkin belum dapat bergabung pada malam hari ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, dan terima kasih Tuhan, Kau berkati juga kakak-kakak kami yang telah membimbing kami pada malam hari ini Tuhan. Dan juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk negara kami Tuhan, pemerintahan kami, agar dapat memimpin negara kami dengan baik juga Tuhan. Dan untuk kesehatan kami Tuhan, Tuhan yang jaga selalu Tuhan agar kami tetap selalu sehat Tuhan, terhindar dari segala sakit penyakit Tuhan, dan juga virus corona Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Luther Tuhan, teman kami masih belum ketemu Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang sertai dia Tuhan dimanapun dia berada Tuhan Yesus. Kau juga yang berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, makasih Elia. Oke, kita ambil gambar ya sebentar ya. Boleh nyalakan kamera.